Shalom saudaraku. Silakan mau berterima kasih atas kebaikan Tuhan hari ini. Mari ingat kebaikannya, ingat kasihnya, ingat rahmat dan anugerahnya. Dengan ucapan syukur bersama-sama katakan, sudah bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Come on. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah melalui online. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita melalui pujian dan penyembahan yang akan kita naikkan, dan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Amos Hosea. Oleh sebab itu, mari persiapkan dan buka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Namun sebelumnya, mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas berkat kasih karunia dan pemeliharaan-Mu bagi kami sampai saat ini. Dan saat ini kami juga bersyukur kalau Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk beribadah melalui fasilitas online ini. Saat ini kami membuka hati kami. Kami akan bersama-sama menaikkan pujian. Tuhan berkati Saudara Dave yang akan memimpin pujian ini. Berkati pemusik dan seluruh anggota tim yang melayani dalam ibadah ini. Dan Tuhan berkati Pak Amos yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga seluruh ibadah pada saat ini boleh membangkitkan iman kami untuk terus bergantung dan berharap kepada Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Silakan kamu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Come on, mari pujian ini sama dengan segala ciptaannya dan semesta, kita berdiri di hadapan Raja kita. Oh, 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 yeah. Dengan sukacita angkat suaramu dan katakan, let's go. Dengan firman-Nya yang ajaib,
Are you ready? Come on. Naikkan pujian pengagungan di hadapan Raja kita, sebab Dia layak terima. Come on, make some noise. Make some noise, come on. Oh yeah, oh yeah. Woo! Hallelujah. Somebody get your praise out, come on. Are you ready, church? Oh, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Hey! Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Oh, sing hallelujah is to our God. Oh, glory hallelujah is to our God. Hey, every praise is to our God. Ready? Hey, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Yeah, every praise is to our God. Come on. Hey, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Listen to me, come on. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer.
tidak melampaui kemampuan kami. Kau Allah yang merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau berterima kasih Bapa atas setiap anugerah-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Setiap helaan nafas kami mau berterima kasih. Setiap apapun yang kami lakukan, kami mau mengucap syukur. Karena kami punya Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami sendiri. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari bersyukur lewat pujian yang sedang. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Sembah Dia dan katakan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Thank you Lord, thank you Lord, yeah. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Oh, yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Mari bersyukur bersama, katakanmu dan katakan, terima kasih Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Lord. Dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu, Bapa? Dan kami mau hidup taat setia kepada, dan kami mau memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Dengan ucapan syukur-Mu, saudaraku. Terima kasih Yesus. Oh, ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, terima kasih
Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, oh terima kasih Yesus. Angkat kedua tanganmu dan katakan, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, oh terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, oh, oh yeah, ku bersyukur hanya bagimu, ku bersyukur hanya bagimu, oh, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih oh Yesus, oh terima kasih Yesus, oh yeah, oh terima kasih Yesus buat pengorbanan dan kasih setiamu. Terima kasih Yesusku, oh yeah, oh we thank you Lord, we thank you Lord, we thank you Lord, oh yeah, oh we thank you Lord, we thank you Jesus, oh yeah, yeah, yeah. Oh terima kasih Yesusku, oh, oh. Mari kita berdoa untuk berkat Tuhan. Bapa, kami percaya supaya firman Tuhan berbicara buat kami. Roh Kudus berbicara juga buat kami dalam hati kami masing-masing. Supaya kebenaran firman Tuhan sungguh nyata buat setiap kami. Kami menjadi orang-orang percaya yang bertumbuh berakar buah dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya bahwa firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Biarlah kami mengaminkan firman Tuhan. Kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami yang punya masalah Tuhan berikan kami jawaban berdasarkan firman Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom. Bapak Ibu sekalian, senang bisa berjumpa dan melayani Bapak Ibu sekalian melalui ibadah online ini. Saya percaya apapun yang sudah alami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau cerita sedikit tentang yang namanya istilah yang disebut dengan jendela 414. 414 window. Ya, jendela 414. Nah, jendela 414 disebut sebagai sebuah umur rentang waktu dari usia 4 sampai 14 tahun. Di mana anak-anak di dalam usia 4 sampai 14 tahun itu yang paling banyak terbuka terhadap Injil Yesus Kristus. Menurut survei, 85% orang-orang yang terima Tuhan Yesus ini, survei di Amerika Serikat, ya usia 4 sampai 14 tahun itu yang paling banyak terima Tuhan Yesus. Usia
usia 4-14. 85% orang terima Tuhan Yesus di usia ini, sehingga disebut sebagai jendela 4-14 ya, 4-14 window. Nah, saudara-saudara, apa kaitannya dengan apa yang saya bicarakan pada saat ini? Saudara-saudara, kita di gereja punya pelayanan yang disebut dengan Ebenezer Kids. Ini satu pelayanan yang khusus kita tujukan buat anak-anak. Dan para pembina, ada Ibu Jen yang mimpin, ada Kak Nining, ada Kak Linda, ada Kak Yuli, ada Kak Deni, aduh, pokoknya semua di sekolah minggu dipanggil pakai Kak semua ya. Jadi kalau guru sekolah minggu jadi muda semua. Nah, para pembina sekolah minggu selalu mempersiapkan pelayanan buat anak-anak di masa pandemik ini. Nah, orang tua selalu saya imbau jam 9 pagi sudah ada yang namanya ibadah buat anak-anak, dibagi dalam 2 kelas yang berbeda. Satu yang kelas buat anak-anak, satu kelas yang agak lebih besar anak-anak. Jadi orang tua, mari kita menangkan anak-anak kita. Kita bawa anak-anak kita kepada Tuhan Yesus. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk membawa anak-anak kita kepada Tuhan Yesus sejak dini. Di usia tadi yang disebut dengan 4-14 tahun. Mari kita sebagai orang tua bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Yang bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Dan akhirnya orang-orang yang jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Saya membagikan firman Tuhan yang judul Grateful Heart. Ini adalah khotbah saya yang terakhir di bulan November dengan tema ini, Grateful Heart. Kenapa? Karena saya mau saudara, sebelum kita mengakhiri tahun ini, Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya yang bersyukur. Walaupun kita melewati satu masa yang unusual. Ya, ini satu masa yang disebut dengan extraordinary time. Satu masa yang sangat-sangat spesial, istimewa. Kenapa? Karena kita berbulan-bulan susah harus menghadapi sebuah pandemik yang disebut dengan pandemik COVID-19. Tetapi kalau kita ada, sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita baca dalam Lukas pasal pertama ayat 11 dan seterusnya. Lukas pasal pertama ayat yang ke-11 berkata, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi ayat yang ke-13 berkata, malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Puji Tuhan, kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan hidup di dalam firman Tuhan. Saya mau cerita sedikit tentang sejarah Thanksgiving di Amerika Serikat. Saya pernah saudara 2 kali ikut merayakan Thanksgiving di Amerika Serikat waktu Tuhan memberikan saya kesempatan sekolah di Amerika. Nah, ternyata sejarahnya Thanksgiving di Amerika Serikat itu unik luar biasa. Jadi katanya perayaan Thanksgiving di Amerika Serikat atau di Amerika Utara dimulai tahun 1621 oleh imigran pertama dari Eropa yang berterima kasih, yang bersyukur atas panen besar setelah musim dingin yang parah yang harus mereka alami. Mereka makan bersama dengan penduduk asli Amerika, yaitu orang Indian, suku Wampanoag, dan mereka bersama-sama bersyukur saudara pada waktu itu. Dan setelah itu acara-acara Thanksgiving mensyukuri untuk semua peristiwa yang dianggap sebagai berkat dari Tuhan. Nah, setelah itu saudara, apa yang terjadi? Pemerintah Amerika Serikat secara resmi sejak tahun 1863 dimulai dari Presiden Abraham Lincoln mengeluarkan satu surat resmi agar setiap minggu keempat bulan November, jadi minggu ini tanggal 26 November berarti ya, menjadi hari ucapan syukur nasional, di mana orang-orang Amerika bersyukur untuk apa yang mereka lalui, baik dalam penderitaan, kesulitan, perang yang mereka lewati saudara. Untuk apa? Untuk sebuah pengasihan dan anugerah dari Tuhan. Namun menurut survei saat ini saudara, yang namanya Thanksgiving yang dimulai sebagai ucapan syukur, di mana mereka memiliki hati yang bersyukur, grateful heart untuk semua berkat Tuhan yang mereka lalui dalam kehidupan mereka, baik dalam keadaan susah, sulit, perang, ya pahit, tetapi mereka melihat ada tangan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada pengasihan Tuhan, ada rasa syukur yang mereka ungkapkan kepada Tuhan. Tapi sekarang di Amerika Serikat perayaan Thanksgiving dinilai hanya sebuah acara gathering
gathering, acara makan-makan bersama, kumpul-kumpul dengan keluarga atau dengan teman. Hampir 90% orang Amerika memakan yang namanya turkey atau ayam kalkun ketika mereka merayakan namanya Thanksgiving. Thanksgiving sekarang diwarnai dengan makan yang namanya ayam kalkun. Bahkan diwarnai dengan ada namanya parade, ya semacam kayak pawai yang dilakukan di kota-kota besar di Amerika Serikat. Dan survei tahun 2019 kemarin mengatakan bahwa yang namanya Thanksgiving diwarnai dengan hari belanja. Jadi memang ada diskon besar-besaran saudara. Dimana ketika mereka merayakan Thanksgiving sebagai hari belanja. Itulah yang terjadi saudara dengan sejarah Thanksgiving yang dimulai dengan ucapan syukur. Tapi sekarang diwarnai dengan acara-acara kumpul, makan bersama, bahkan katanya tadi belanja, belenji. Saudara, kalau kita bersyukur, apa sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan? Kita bukan hanya bersyukur seperti orang Amerika pada hari-hari tertentu atau setahun sekali. Tapi kita harus selalu bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, kata perintah itu yang kita baca dalam 1 Tesalonika 5:18 itu perintah yang setiap saat, setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap saat, apapun yang kita alami, kita harus bersyukur. Mungkin saudara bertanya sama saya, Pak, gimana saya bisa bersyukur? Mengapa ada orang yang bisa bersyukur? Kok saya susah bersyukur? Saya kok kayak bersungut-sungut? Saya suka ngegrundel, kok rasanya hidup saya hampa, kosong, kering. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan. Mengapa orang percaya bisa bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, karena ada berkat pengalaman mujizat. Zakaria, ini seorang imam, dia bersyukur karena kenapa? Karena dia mengalami pengalaman mujizat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Di dalam Lukas 1 ayat 63-64 berkata, yang minta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Saudara, di dalam Lukas 1 ayat 13 ada berita malaikat yang malaikat sampaikan kepada Zakaria dan Elisabet. Saudara, pada waktu itu Zakaria dan Elisabet belum memiliki keturunan, dan malaikat Gabriel berkata kepada Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, tapi pada waktu itu yang namanya Zakaria tidak percaya. Akibatnya apa saudara? Akibatnya kita baca dalam Lukas 1 ayat yang ke-20. Dia menjadi bisu, tidak dapat berkata-kata. Di mana semuanya terjadi dalam hidupnya. Saudara, kenapa yang namanya Imam Zakaria gak percaya? Padahal dia seorang imam. Dia seorang rohaniawan. Zaman sekarang disebut sebagai seorang pendeta. Seorang yang melayani Tuhan. Seorang yang berada di baitnya Tuhan. Tapi dia gak percaya. Kenapa? Saudara, ternyata pada zaman itu ini salah satu sebabnya saudara. Salah satu sebabnya. Karena pada zaman itu saudara ada masa yang disebut dengan 400 years of silence. Kalau saudara baca Alkitab, kitab terakhir dalam perjanjian lama disebut kitab Maleaki. Dan kalau saudara baca dari kitab Maleaki sampai kepada Matius, walaupun hanya satu lembar saja dipisahkan dalam Alkitab kita saudara, itu sebenarnya jarak waktunya 400 tahun. 400 tahun. Ada yang berkata begini, we go from Malachi to Matthew in one page of our scriptures. But that one piece of paper that separates the Old Testament from the New Testament represents 400 years of history. 400 years where there wasn't a prophet. 400 years where God's voice wasn't heard. And that silence was broken with the cry of a baby on Christmas night. Dengan kata lain saudara, penulis ini mau mengatakan bahwa yang namanya hamba Tony Louis Giglio mau mengatakan bahwa selama 400 tahun tidak ada mujizat, tidak ada nabi Tuhan, tidak ada yang namanya nubuatan dari nabi Tuhan, tidak ada sesuatu yang sifatnya supernatural. Itulah sebabnya saudara yang namanya Zakaria dengan Elisabet yang sudah di usia lanjut, malaikat berkata dia akan mengandung yang namanya Elisabet istrinya. Mereka yang namanya Zakaria dan Elisabet pasti bertanya-tanya, apalagi namanya Zakaria yang langsung mendengar dari malaikat Tuhan. Dia tidak percaya saudara. Akibatnya apa yang terjadi?
mengerti Tuhan membuat sesuatu yang ajaib. Dia mau kasih tanda, Tuhan mau kasih tanda. Tuhan menyatakan mujizatnya. Dia mengatakan engkau akan menjadi bisu. Nanti kalau kamu percaya, kamu akan mulai berkata-kata. Memang yang namanya pria dan wanita itu berbeda. Saudara lihat di daftar ya. Yang namanya pria itu cenderung kepada thinking, result, doing, big picture, problem solving. Kalau wanita tuh main dengan perasaan, main dengan yang namanya ya kalau ada masalah cari yang namanya teman, relationship. Kalau ada masalah mesti ngomong, ya masalah selalu dilihat secara detail. Dan membutuhkan yang namanya empathy. Saudara-saudara, jadi kesulitannya mungkin Imam Zakaria pada waktu itu adalah apa? Karena dia pakai thinking. Memang yang namanya laki-laki cenderung pakai logika. Jadi kalau laki-laki di gereja tuh dengar khotbah nggak langsung amin. Ya enggak, dia aman dulu gitu ya enggak. Jadi pendeta berkata amin, dia nggak langsung amin. Ya enggak, kalau emak-emak di gereja langsung amin gitu ya. Emak-emak lebih cepat percaya gitu ya, betul ya. Yang namanya pria-pria bapak-bapak, laki-laki tuh lalu pakai logika. Dia nggak pakai gopean 2 biji ya, logam gopean. Cabut jenggot sama mikir, masa sih, yang bener aja gitu ya. Karena pakai yang namanya thinking. Nah mujizat itu adalah kejadian ajaib, peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Bahkan seorang hamba Tuhan namanya Kevin J. Conner mengatakan yang namanya mujizat itu adalah suatu tindakan kuasa atau perbuatan supernatural yang disebabkan oleh kuasa Allah. Supernatural itu adalah sebuah manifestasi atau kejadian yang ditujukan kepada some force beyond scientific understanding or the laws of nature. Yang namanya supernatural itu sesuatu yang melampaui pemahaman, ilmu pengetahuan. Orang seringkali mempertentangkan yang namanya firman Tuhan dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Saya berkata nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya kebenaran firman Tuhan, sesuatu yang dari Tuhan, sesuatu yang disebut dengan mujizat itu melampaui yang namanya ilmu pengetahuan, scientific. Saya suka bertanya buat jemaat, percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Yang ngerti dulu baru percaya atau percaya dulu baru ngerti. Saya selalu mengatakan saudara, kalau kita pengen melihat dulu, pengen ngerti dulu baru percaya. Saudara, orang Ambon berkata sampai ayam tumbuh gigi tidak akan pernah kita ngalamin mujizat. Saudara, tapi puji Tuhan ketika Imam Zakaria percaya karena malaikat berkata kepadanya harus berikan namanya Yohanes. Biasanya pada zaman itu nama anak laki-laki sesuai dengan nama dari ayahnya. Tetapi saudara, ketika dia meminta batu untuk menuliskannya dan berkata namanya adalah Yohanes, semuanya heran karena ini melanggar tradisi pada zaman itu. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kekasih-kasih Tuhan Yesus. Kalau kita saat ini menghadapi namanya tantangan, masalah, pergumulan, kesulitan. Kita kena PHK, kita punya masalah sakit penyakit. Kita saat ini mungkin punya hutang-piutang belum terselesaikan. Percaya dulu, yakin dulu akan janji Tuhan. Pegang dulu janji Tuhan. Percaya akan kuasa Tuhan. Percaya mujizatnya masih terjadi. Percayalah Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Maka mujizat pasti terjadi. Ketika Imam Zakaria percaya, langsung ia berkata-kata dan memuji Allah. Saudara, jadi Imam Zakaria bersyukur karena kenapa? Karena berkat pengalaman mujizat. Orang-orang yang mengalami pengalaman mujizat dalam Tuhan, dia akan bersyukur, cenderung akan bersyukur. Kalau orang tidak pernah mengalami mujizat Tuhan, kalau orang dalam hidupnya hanya sekedar jadi anggota gereja, hanya sekedar jadi statusnya orang Kristen, tapi tidak punya pengalaman iman di dalam Tuhan Yesus, biasanya cenderung jarang bersyukur. Ya, tidak ada spontanitas. Saya pernah mengajarkan dari kebenaran firman Tuhan bahwa yang namanya ucapan syukur itu sesuatu yang sifatnya spontan, bukan direkayasa. Orang bisa menghafal lagu-lagu rohani, tapi belum tentu dia dengan spontan bisa bersyukur menyanyikan lagu-lagu rohani. Mungkin dia nyanyi di gereja hanya nyanyi liturgi, mungkin dia nyanyi di gereja karena pemimpin pujian, pemimpin liturgi atau liturgos gak ajak dia nyanyi, saudara. Tetapi ketika orang Israel bersyukur, ya, dalam Keluaran pasal 15, saudara, saya membaca dalam Keluaran 14, orang Israel, saudara, mengalami mujizat ketika Tuhan membela orang Israel dari kejaran tentara Mesir. Ketika mereka melihat bagaimana tentara Mesir dikalahkan Tuhan dengan ditenggelamkan di Laut Kolsom, ada pujian syukur bangsa Israel. Ketika orang lumpuh di Yerusalem, ini adalah orang yang lumpuh sejak lahirnya.
Tuhan sembuhkan dengan cara yang ajaib. Saudara, orang ini melonjak berdiri. Lalu dia mengikuti yang namanya Petrus dan Yohanes. Lompat-lompat dan memuji Allah. Saudara, ketika Hana Tuhan berikan keturunan. Dia berdoa dan memuji Allah dan berkata, hatiku bersukaria karena Tuhan. Saudara, orang itu berubah bukan sekedar karena dia baca. Bukan karena dia dengar. Bukan karena dia lihat. Ya, bukan hanya dia bisa mengatakannya, tetapi 90% orang itu berubah hidupnya dari apa yang dikatakan dan dia lakukan. Jadi artinya apa, saudara? Pengalaman itu akan mengubah hidup seseorang. Ketika seorang mengalami pengalaman mujizat seperti Imam Zakaria, seperti bangsa Israel, seperti orang lumpuh di Yerusalem, seperti Hana, maka ada yang namanya ucapan syukur. Kalau saudara saat ini berkata, Pak, kok rasanya saya berat untuk bersyukur. Saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara sudah punya pengalaman mujizat terjadi dalam hidup saudara? Mungkin saudara berkata, Pak, saya gak pernah mengalami sesuatu yang spektakuler dalam hidup saya. Saya mau tanya, saudara sudah diselamatkan atau belum? Kalau saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, itu mujizat yang terbesar. Saya selalu mengatakan dari mimbar gereja, mujizat terbesar bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang buta melihat, bukan orang tuli mendengar, bukan kanker disembuhkan, bukan orang mati dibangkitkan. Mujizat terbesar adalah darah Yesus menguduskan kita dan menyelamatkan kita. Haleluya, puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara, mengapa berkat pengalaman iman itu membuat kita bersyukur. Saya suka cerita seorang remaja yang tidak berhasil menjadi juara nyanyi. Ini seorang soprano. Jadi ya, remaja ini nyanyi dengan suara yang pokoknya teknik nyanyi luar biasa. Kalau nyanyi di gereja tuh kaca gereja tuh pecah-pecah semua ya kan. Kalau nyanyi di gereja, speaker gereja pecah 3 biji ya. Wah, dia nyanyi, ini anak remaja. Lagunya dia nyanyikan dengan teknik yang sempurna. Tetapi dia gak juara. Karena ternyata juri menemukan ada satu yang missing. Ada satu yang tidak dimiliki oleh anak remaja ini. Apa itu? Nyanyinya, ya, lagunya yang dinyanyikan oleh penyanyi remaja ini. Itu tentang jatuh cinta, ya, dan patah hati. Ya, jadi jatuh cinta dan akhirnya patah hati. Tapi ternyata anak remaja ini belum pernah jatuh cinta dan patah hati. Sehingga dia nyanyi dengan teknik yang bagus tapi tidak punya namanya penjiwaan. Nah, gitu ya, banyak orang nyanyi dengan teknik yang bagus, dia hafal lagunya, tapi orang bilang tuh nyanyinya masih mikir, tuh istilahnya masih mikir. Bukan dari hati, itu beda saudara. Ya, saya bukan penyanyi yang khusus spesial ya. Saya bukan seorang worship leader di gereja. Tetapi ya saya selalu bisa merasakan kalau orang nyanyi itu sungguh-sungguh karena dari hati, karena dia mengalaminya. Itu nyanyi beda. Saudara, ada lagu yang mungkin saudara pernah dengar, lagu yang disebut sebagai salah satu himne terbaik yang pernah ada dalam kekristenan. Ya, How Great Thou art, how great thou art, how great thou art. Wah, gitu nyanyi saudara. Ternyata ditulis oleh seorang Swedia yang namanya Carl Gustaf Boberg. Ini lagu lahir ketika dia berjalan, ya, menuju dari kok nggak salah dari rumahnya ke tempat kebaktian. Di tengah-tengah, ya, satu badai yang luar biasa, guntur kilat yang luar biasa. Saudara, dengan pengalaman itu, dia melihat ada kebesaran Tuhan yang begitu indah, yang begitu agung. Lahirlah lagu saudara, How Great Thou Art. Carl Gustaf Boberg terilham untuk menulis lagu ini ketika dia punya pengalaman bagaimana kebesaran Tuhan dinyatakan di tengah-tengah badai. Dia melihat guntur kilat yang begitu luar biasa. Dia mengatakan Tuhan itu begitu agung. How great thou art. Begitu saudara ya. Kenapa kita jadi orang Kristen? Banyak orang jadi Kristen saudara karena keturunan. Tapi kalau saudara Kristen karena punya pengalaman iman, pengalaman mujizat dalam Tuhan, itu sangat berbeda. All genuine learning comes through experience. Semua pembelajaran sejati datang dari yang namanya pengalaman. Saya berdoa saudara jadi orang-orang percaya yang memuji Tuhan, yang bersyukuri, yang mengangkat tangan dan berkata haleluya. Karena ada pengalaman iman yang terjadi dalam hidup saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena berkat penggenapan janji keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Lukas 1 ayat yang ke-67 berkata, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus.
Lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan bawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Yang kedua, kita bersyukur seperti Imam Sakaria bersyukur karena berkat pengenapan janji keselamatan yang Tuhan berikan bagi umat manusia. Saudara-saudara, di dalam Perjanjian Lama ada 320 nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus Kristus. Saudara boleh lihat tabel ini, prophecies of the Messiah yang dipredicted dan fulfill, yang dinubuatkan dan digenapi. Dengan kata lain saudara, di dalam Perjanjian Lama orang-orang menantikan kedatangan Yesus Kristus, dan kita dalam masa Perjanjian Baru kita percaya kepada Kristus yang sudah datang. Saudara, jadi yang namanya Imam Sakaria, dia hidup dalam masa transisi. Saya sebut masa transisi dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Dan orang-orang dalam Perjanjian Lama, orang-orang Israel, mereka punya namanya Messianic hope, pengharapan akan kedatangan Mesias, kedatangan Sang Juru Selamat. Saudara, ketika dia mendengar saudara bahwa itu digenapi dalam masanya saudara. Ketika dia mendengar saudara malaikat Tuhan berkata tentang kedatangan Mesias, dia bersyukur saudara. Karena itu adalah pengenapan dari janji Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan sejak di dalam Perjanjian Lama. Sejak Kejadian 3:15 itu yang disebut sebagai proto-evangelium. Tuhan sudah menubuatkan kedatangan Yesus Kristus. Sehingga tidak heran saudara, ketika di announcement, pengumuman berita Natal pertama, ketika malaikat nyatakan berita Natal kepada para gembala di padang saudara, ada pujian kepada Allah yang berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kita sedikit lagi akan merayakan Natal. Mengapa kita merayakan Natal? Survei di Amerika Serikat saudara boleh lihat berapa hasil survei ini, bahwa yang namanya celebrating Christmas, religious or cultural holiday. Ternyata saudara, mereka sekarang di Amerika Serikat dari hasil survei, apalagi saudara lihat di generasi milenial. Ya, nih, lihat saudara ini berapa slide ini. Ternyata saudara, orang-orang yang merayakan Natal di Amerika Serikat sekarang sudah melihat yang namanya Natal hanya sekedar sebuah liburan, sebuah budaya liburan. Jadi yang namanya Natal bukan lagi saudara sebagai sebuah pengenapan dari janji keselamatan yang Tuhan berikan bagi umat manusia. Di mana Sang Juru Selamat Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Supaya kita manusia berdosa diselamatkan. Supaya kita manusia berdosa mengalami yang namanya hidup yang kekal. Supaya kasih Allah yang begitu besar dinyatakan dengan kedatangan Yesus Kristus tidak lagi ada di dalam kehidupan banyak orang Kristen saudara. Ini yang harus kita koreksi. Dikit lagi kita merayakan Natal, kita akan masuk bulan Desember saudara. Walaupun kita akan merayakan Natal dengan cara yang terbatas, tetapi imanilah, percayalah bahwa Natal itu sukacitanya, rasa syukur kita Natal bukan karena kita saudara bisa merayakan Natal. Mungkin saudara berkata, aduh Pak, kayaknya Natal tahun ini Pak jadi berbeda Pak. Kayaknya gereja Pak udah gak seperti tahun lalu Pak, dimana kita bisa merayakan Natal dengan berbagai macam acara. Saudara, sukacita Natal, rasa syukur kita punya grateful heart saudara. Bukan semata-mata karena pas Natalan kita nyanyi lagu-lagu Natal, kita makan kue-kue Natal sampai kita punya kolesterol naik. Bukan karena kita bisa kumpul sama keluarga, tetapi kita bersyukur untuk berkat janji keselamatan dalam Yesus Kristus. Karena barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, mengapa kita bersyukur? Karena berkat keturunan bagi orang percaya. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-76 saudara, dikatakan begini, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan melalui Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Perhatikan ungkapan saudara dalam Lukas 1 ayat 76. Dan engkau hai anakku. Imam Sakaria bersyukur
Karena kenapa? Karena kalau saudara baca tadi nubuatan dalam Perjanjian Lama 322 nubuatan. Ada nubuatan tentang Yohanes Pembaptis yang disebut sebagai the forerunner of Jesus Christ. Pendahulunya Yesus Kristus. Dan nubuatan kelahiran Yohanes Pembaptis saudara dikatakan dalam Lukas 1 ayat yang ke-14. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Dan betul saudara, dalam Lukas 1 ayat yang ke-57 sampai 58 ada sukacita yang besar di antara orang-orang pada zaman itu. Saudara, yang namanya Imam Sakaria dan orang-orang pada zaman itu bersukacita, mereka bersyukur karena kenapa? Karena mereka melihat saudara ada janji Tuhan yang digenapi. Tetapi saudara, bagi Imam Sakaria dan Elisabet bukan hanya mereka bersukacita, bersyukur, berterima kasih, memuji Tuhan, memiliki grateful heart karena memiliki keturunan di hari tua mereka. Tetapi ada yang namanya satu janji Tuhan, ada satu rencana Tuhan, ada berkat Tuhan karena anaknya itu akan dipakai Tuhan. Ini sebuah sukacita tersendiri. Saya tahu yang namanya orang tua kepengen anak kita sukses. Kita pasti bangga. Saya ketemu ada banyak orang tua yang selalu cerita anak yang begitu luar biasa. Pak Amos anak saya punya usaha yang diberkati Tuhan. Punya pabrik di California, Kali Code, Kali Cilung dan kali-kali yang lain. Luar biasa. Pak anak saya jadi sarjana. Pak anak saya begini. Pak anak saya melayani. Orang tua saya pun juga demikian. Dulu waktu saya jadi hamba Tuhan. Wah, ada kebanggaan tersendiri. Saya walaupun saudara tidak harus saudara anaknya semua jadi pendeta ya. Tetapi saudara pasti orang tua bangga kalau anaknya menjadi sesuatu yang berdampak bagi orang lain. Sesuatu yang bisa dibanggakan. Saudara, ini terjadi dalam kehidupan yang namanya Imam Sakaria dan Elisabet. Dan selalu saya percaya saudara bahwa Tuhan itu punya rencana yang luar biasa untuk setiap kelahiran manusia. You were born by His purpose and for His purpose ya. Walaupun itu waters saudara lahir dari hasil pemerkosaan, tetapi itu waters ya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Walaupun Gloria Atmaja dia adalah korban aborsi yang gagal. Ya, dia lahir dalam keadaan yang tidak sempurna secara fisik. Tetapi Gloria Atmaja setelah terima Tuhan Yesus dia percaya bahwa kelahiran ke dalam dunia ada dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 1 ayat 15 bahwa dia dipilih Tuhan sejak dalam kandungan ibunya, yang dipanggil oleh karena kasih karunia sehingga dia menjadi Rasul Yesus Kristus yang memberitakan Injil bagi banyak bangsa di dunia. Yeremia pun juga demikian. Dia mendengar firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan telah mengenal dia sejak dalam kandungan. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengenal engkau. Kata mengenal di situ adalah kata Ibrani yada yang artinya pengenalan yang paling dalam. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, mengapa Imam Sakaria dan Elisabet saudara memiliki keturunan yang diberkati Tuhan sehingga mereka bisa bersyukur? Karena keduanya adalah orang benar. Ya, Alkitab mengatakan dalam Lukas 1 ayat yang ke-6 mereka dikayos. Mereka punya ketaatan. Yusuf, kenapa Tuhan pilih saudara? Memang ada silsilahnya dari Raja Daud. Tetapi dia seorang yang tulus hati, dikayos, orang hidup dalam kebenaran. Saya suka memberikan gambaran saudara. Jonathan Edwards dengan Max Jukes. Jonathan Edwards seorang hamba Tuhan, Max Jukes seorang penjahat. Kalau saudara melihat saudara keturunan yang sangat berbeda. Jonathan Edwards itu keturunannya menjadi hamba-hamba atau menjadi orang-orang yang berdampak yang bisa dibanggakan. Tapi Max Jukes keturunannya tidak bisa dibanggakan. Kenapa saudara? Karena Jonathan Edwards adalah orang yang dikayos. Max Jukes adalah orang yang dikayos. Orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Keturunan orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Berbagailah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka segala pada perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Dan angkatan orang benar akan diberkati Tuhan. Saudara-saudara, apa message-nya? Apa poinnya di sini? Kalau saudara sebagai orang tua mau hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan, mau rasa bersyukur, saudara sebagai orang tua, kita harus jadi orang tua yang hidup dalam kebenaran. Karena orang yang benar, tadi firman Tuhan katakan, anak cucunya
diberkati Tuhan. Saya tahu banyak orang tua mau supaya anak-anaknya menjadi orang yang berhasil. Pengen bisa anak-anaknya sekolah dalam negeri, luar negeri, setengah negeri, ayam negeri. Luar biasa. Tetapi keluarga orang benar yang dipenuhi sukacita ucapan syukur kepada Tuhan adalah orang-orang yang selalu bersyukur. Orang-orang selalu berkata haleluya puji Tuhan. Orang tua yang bersyukur adalah orang tua yang melihat anak cucunya perkasa di atas muka bumi ini. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, saya simpulkan mengapa seorang percaya bersyukur kepada Tuhan. 3 hal yang kita pelajari berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama adalah berkat pengalaman mujizat. Kalau saat ini Bapak Ibu sekalian ada pergumulan, ada masalah, percayalah bahwa pengalaman mujizat itu buat kita pada akhirnya akan bersyukur dan berkata terima kasih Tuhan. Yang kedua, ada berkat penggenapan janji keselamatan Tuhan. Sedikit lagi kita akan merayakan yang namanya Natal. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersyukur. Ya, kita berkata haleluya untuk janji keselamatan di dalam Kristus Yesus digenapi dalam peristiwa Natal. Yang ketiga, kita bersyukur untuk berkat keturunan orang percaya. Jadilah orang tua yang takut akan Tuhan. Jadilah orang tua yang hidup dalam kebenaran. Jadilah orang tua yang bawa anak-anak kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita selalu bersyukur seumur hidup kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, di mana Tuhan mengizinkan kami kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami selalu memiliki hati yang bersyukur untuk semua yang kami alami dalam kehidupan kami. Kalau saat ini mungkin ada di antara kami sedang mengalami pergumulan, masalah, kesulitan, Tuhan izinkan itu semua supaya kami bisa mengalami pengalaman mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan kami sedang menghadapi pergumulan, jangan sampai kami memiliki hati yang tawar, kecewa, bimbang, takut. Bahkan kami dikalahkan oleh masalah. Tetapi kami angkat tangan kami sebagai tanda kami percaya bahwa Tuhan yang kami semua adalah Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa buat saudara kami yang saat ini, yang sakit, yang sedang mengalami pergumulan untuk mendapatkan pekerjaan, yang saat ini sedang memulai usaha yang baru dan penuh dengan tantangan. Tuhan, biarlah kami percaya. Tuhan izinkan ini semua terjadi. Supaya kami punya pengalaman iman. Pengalaman mujizat. Pengalaman di mana Tuhan menyembuhkan kami. Menolong kami. Memberkati kami. Buka jalan di saat jalan yang buntu kata manusia. Tapi bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa. Karena janji-Mu pasti digenapi dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk Pak William Harley yang berulang tahun. Untuk Pak Hendy Sutanto. Untuk saudari Isania Gea. Untuk saudari Nyukli. Untuk Ibu Sulianing Siwijaya. Untuk Pak Moses Tobing. Untuk saudari Lani Syahrun. Untuk Ibu Neneng Maria. Untuk Ibu Lucy Pandi Irot. Kami bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Sehingga berkat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia dalam proses untuk mendapatkan vaksin Tuhan. Engkau campur tangan dalamnya. Dan kami terus berdoa dan mengatakan dengan iman. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Tetap berdoa untuk para tenaga medis. Untuk Satgas penanganan COVID di Indonesia. Berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan semangat Tuhan. Yang dari Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk angka kesembuhan. Jadi saudara kami yang terpapar COVID-19 Tuhan. Engkau tambahkan orang yang semakin sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami juga bisa bawa persembahan. Baik itu persembahan diakonia, peduli, misi, beasiswa, bahkan ada jemaat-Mu Tuhan. Yang mengembalikan milik Tuhan yaitu persepuluhan. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, biarlah semuanya dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama sebagai tanda kita bersyukur. Kita mau berkata glory, haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau berkata terima kasih Tuhan. Karena berkat Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan kami.
Mari saudara kasih dalam Tuhan, aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita sedikit lagi masuk yang namanya Natal. Ya, bulan Desember kita punya namanya Christmas season. Ya, ini Christmas season tanggal 6, tanggal 13, tanggal 20, tanggal 27, bahkan tanggal 24, tanggal 25. Dan tanggal 31 ada ibadah yang spesial. 24 itu Holy Night Service. Ya, tanggal 25 ada Christmas Celebration. Tanggal 31 ada Old and New Service. Dan ada Natalan juga, ya, walaupun kita masih ibadah secara online. Natalannya ada EHK Christmas melalui Zoom. Ada tanggal 13 itu Natal untuk anak-anak muda, MP Youth, ya, Youth Master Plan. Tanggal 13 Desember live streaming dari gereja jam 3 sore. Dan ada ibadah khusus FWS, ya, untuk ibu-ibu, ya. Catat nih tanggalnya, ya. Ya, tanggal 12, bulan 12. Tahun 2020, ya, mantap nih, ya. Tanggal 12, bulan 12, 20. Jam 10 pagi, ya, di channel YouTube GB Ebenezer Official. Pastor Levi Supit dan Ibu Fiona Pais akan melayani kita. Ya, ibu-ibu khususnya. Puji Tuhan. Dan kita masih dengan format khusus, ya. Dua format ibadah yang seperti begini, ya, ibadah raya yang pertama dan live streaming ibadah raya yang kedua jam 10. Ya, itu yang biasanya buat Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah jam 10 boleh, ya. 2 kali ikut ibadah dong, ya enggak. Saudara yang sudah ikut ibadah ini jam 10 ya, live streaming di gereja. Saudara bisa lihat juga rekamannya kalau saudara mungkin berkata, waduh Pak, saya jam 10 nih ada kesibukannya, saya goes sepeda, ya, dari Bogor sampai Surabaya. Wih, kejauhan, ya, bisa naik pesawat. Saudara-saudara, dan jam 9 ada ibadah EHK, jam 3 sore ada ibadah buat anak muda. Dan ibu-ibu kemarin tanggal 28 bulan 11 tahun 2020 ada ibadah khusus Thanksgiving. Ya, ada kesaksian, ya, dan pelayanan dari Ibu Maya Uniputi dan special performance dari pengurus FWS, ya. Kayak apa tuh special performance? Nah, ya, ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh, ya, lihat bagaimana pengurus FWS melayani dan bersaksi dalam special performance yang luar biasa. Puji Tuhan, haleluya, ya, di channel GB Ebenezer Official. Bapak Ibu sekalian, kita akan berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan, ya, dan tetap memakai masker dan meningkatkan imun dan iman. Tuhan pasti memberkati. Have a blessed Sunday. Shalom. Amen. Shalom rekan-rekan Faithful Women dimanapun berada. Saya Fiona Pais ingin mengundang rekan-rekan semua untuk ikut terlibat dan join dengan ibadah Natal dari Faithful Women Service pada hari Sabtu tanggal 12 Desember jam 10 pagi. Pastinya hanya di channel YouTube dari GBI Ebenezer. Jangan lupa ya rekan-rekan, kita mengikuti setiap rangkaian acara demi acara dan pastinya rekan-rekan semua akan mendapatkan berkat-berkat rohani. Dan jangan lupa untuk terlibat juga berkomentar nantinya pastinya. Oke rekan-rekan, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Halo teman-teman wanitaku Faithful Woman, apa kabar? Saya percaya kabarnya semuanya diberkati Tuhan ya. Saya Levi Supit dan saya excited sekali, saya bahagia sekali dan gak sabar rasanya sampai dengan tanggal 12 Desember. Kenapa? Karena tanggal 12 Desember nanti kita Faithful Woman akan mengadakan acara Natal online. Untuk itu saya mengundang setiap
setiap wanita untuk bisa join, untuk bisa hadir bersama-sama di dalam ibadah online ini supaya kita bisa mendapatkan pesan Tuhan bagi kita kaum wanita di masa Natal ini. Saya tunggu ya kehadirannya. Sampai ketemu dan God bless you. Berkat Tuhan